Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman. Sekarang kita masuki pada surah Al-Baqarah ayat 239. 239. Maaf, 238. 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Hendaklah kalian menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga waktu-waktunya, dikerjakan pada waktunya, menjaga syarat-syarat sahnya sholat, menjaga rukun-rukun sholat, dan menjaga wajib-wajib sholat juga termasuk kekhusyuan dalam sholat. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam agar menjaga sholat kita 5 waktu khususnya dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Menjaganya dengan penuh perhatian besar, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah. Lahiriah itu memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, dan batiniah adalah tentang kekhusyuannya. Ya, jadi sholat ini juga mesti dikerjakan secara khusyuk, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban kita atau melaksanakan kewajiban, tapi bagaimana kualitas sholat kita betul-betul berkualitas, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wassalatil wusta, dan jagalah pula ya salat al-wusta, salat pertengahan. Yang dimaksud oleh para ulama, salat pertengahan adalah salat asar. Jadi salat asar itu dikatakan sebagai salat yang pertengahan. Ya, karena dia berada di posisi pertengahan, ya, antara subuh dan zuhur, antara maghrib dan isya, maka salat asar itu berada di pertengahan. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat asar, padahal penggalan ayat sebelumnya kita diperintahkan untuk menjaga salat 5 waktu. Mestinya salat asar itu kan bagian dari salat 5 waktu, salah satu daripada salat 5 waktu. Tetapi di sini Allah mengkhususkan penyebutan salat asar. Tentu ada hikmah-hikmah terkandung di dalamnya. Di antaranya kata para ulama, hikmahnya adalah bahwasanya salat asar itu kenapa Allah mengkhususkan salat asar? Ya, tentu makna yang lebih tahu Allah, tapi para ulama memberikan hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah salat asar itu banyak orang lalai untuk melaksanakan salat asar itu. Kenapa? Karena waktu asar itu kan waktu orang lagi istirahat, ya, waktu orang lagi bersantai-santai, ya.
Oleh karena itu banyak orang yang lalai di waktu tersebut. Ya, beda dengan waktu maghrib, waktu isya, orang sudah artinya sudah lepas daripada rutinitas pekerjaan pada saat itu. Ya, adapun waktu asar itu ya orang masih sibuk-sibuknya bekerja, bahkan ada yang apa namanya menghabiskan waktunya dengan berolahraga, dengan berkumpul-kumpul, berjalan-jalan. Oleh karena itu banyak yang mengabaikan sholat asar, banyak orang yang tidak melaksanakan sholat asar atau barangkali menjalankannya sholat asar itu nanti ketika sudah menjelang maghrib baru dilaksanakan sehingga sholatnya pun terburu-buru. Oleh karena itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan sholat asar dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Ya, jelas ini ya. Wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesungguhan. Ya, jadi kita beribadah bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, bukan cuma sekedar kita melaksanakan kewajiban, tetapi kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan sekusyuk-kusyuknya, ya, dengan betul-betul kita menghadirkan daripada hati-hati kita, bukan cuma sekedar lisan-lisan kita membaca bacaan-bacaan surat, tapi kita hadirkan hati-hati kita seraya memahami makna-maknanya. Ya, itulah yang disebut dengan waqumu lillahi qanitin, artinya beribadahlah kamu kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya kalian merasa takut terhadap musuh-musuh kalian atau ya ini kalau dalam peperangan ya, atau takut kepada binatang buas atau yang semisalnya, farijalan aw rukbana, maka hendaklah engkau tetap melaksanakan sholat baik dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan berkendaraan. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya sholat itu tetap dilaksanakan bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, ya. Meskipun dalam keadaan perang, dalam keadaan ketika itu ada binatang buas, ya, tandanya kita berada di sebuah tempat yang kosong atau di hutan misalnya, maka itu sholat tetap dilaksanakan. Ya, bisa jadi kita sholat sambil berjalan misalnya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menetap, atau berkendaraan, atau memakai kendaraan. Ini. Faida amintum fadkurullah. Dan apabila kalian telah merasa aman, artinya merasa aman dari peperangan, dari gangguan kekhawatiran terhadap binatang buas atau yang semisalnya, fadkurullah, maka hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya melaksanakannya secara biasa, ya, bukan lagi berjalan, bukan lagi dalam kendaraan, tetapi secara normal karena sudah tidak ada lagi pada saat itu musuh-musuh Islam yang memerangi kaum muslimin misalnya, tidak ada lagi hewan-hewan buas yang mengancam. Oleh karena itu kembali kepada sedia kala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu itu sesuai seperti sedia kala ketika kaum muslimin dalam keadaan aman. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kalian tentu melalui lisan Rasulullah tentang tata cara salat orang yang ketakutan, ya, orang yang menghadapi musuh, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma lam takunu ta'lamun, yang mana dulu kamu tidak mengetahuinya. Tentu kita sebagai manusia, kita tidak mengetahui yang mana yang hak, mana yang batil, melainkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita pun mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, ya, mana sunnah, mana bid'ah, mana kemungkaran, mana kebaikan. Itu semua kita ketahui melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajaw wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan adapun orang-orang yang
meninggal dunia dari kalian, lalu meninggalkan istri-istri, wasiyatan azwajihi, maka hendaklah dia memberikan wasiat kepada istri mereka, ya, yaitu berupa hadiah-hadiah. Ya, artinya ini khususnya kalau istri yang diceraikan namun belum disentuh, ya, namun belum disentuh dan juga belum disebutkan berapa mahar yang akan diberikan, maka ketika itu istri yang diceraikan itu menjadi kewajiban bagi mantan suaminya untuk memberikan hadiah kepada istri yang diceraikan itu agar untuk menghilangkan kesedihan dalam hatinya itu. Ya, tapi bukan mahar ya, tapi semacam hadiah saja karena maharnya belum disebutkan pada saat pernikahan itu. Ya, ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, macaan ilal hauli ghair ikhraj, ya, yaitu hingga selama setahun dan tidak diperintah untuk dikeluarkan dari rumah tersebut. Ya, seandainya itu rumah itulah miliknya sang suami yang meninggal dunia, maka istri tetap tinggal di situ ya sampai setahun dan tidak boleh dikeluarkan kecuali kalau istri itu mau minta pindah ke tempat yang lain atau mau pulang ke rumah orang tuanya, maka itu diperbolehkan. Tapi mengusir istri atau menyuruh istri yang meninggal suaminya untuk keluar dari rumah suaminya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan ini berlaku selama setahun. Dia boleh tinggal di rumah suami yang meninggal dunia. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Namun jika mereka dengan keinginan sendiri untuk keluar dari rumah suaminya, ya maka tidak ada dosa bagi kalian, ya, sebagai apa namanya, sebagai wali-wali, ya, atas apa yang dilakukan oleh istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya, ya, selama dia melakukan kebaikan. Ya, wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Keperkasaan Allah dilandasi dengan kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah dibangun di atas keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, Maha perkasa, Maha hebat, Maha kuat, tetapi Allah tetap Maha bijak, Maha adil. Begitu juga Allah Maha adil, Allah Maha bijak, tetapi Allah juga, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, eh, Maha kuat, dan seterusnya. Ya. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, adapun orang-orang yang diceraikan oleh suami-suami mereka, maka mereka mendapatkan hadiah dengan cara yang baik. Ya, ini khususnya yang tidak disebutkan yang tidak disebutkan maharnya pada saat akad, maka ketika dan juga belum disentuh oleh suaminya, dia belum dikumpuli oleh suami tanda kutip, maka sang istri itu mendapatkan semacam hadiah dari suaminya. Haqqan 'alal muttaqin, dan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi bagi orang-orang bertakwa berkewajiban untuk memberikan hadiah kepada istri yang dia ceraikan dan belum sempat untuk dikumpuli tanda kutip, dan juga belum sempat disebutkan maharnya pada saat akad. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, ya, la'allakum ta'qilun, agar kalian dapat menjadi orang-orang yang berakal. Artinya dengan kita mengetahui agama ini melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka kita akan menjadi orang yang paham terhadap agama ini. Ya, orang yang mengerti terhadap agama ini. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Ya, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka, wahum ulub, dan juga mereka itu ribuan, hadaral maut, karena mereka takut kepada kematian. Ya, misalnya ada
wabah yang merebak di sebuah negeri, maka penduduk negeri itu jangan keluar ya. Tetap dia tinggal di situ sebagai bentuk tawakal dia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia pindah dikhawatirkan dia membawa penyakit kepada orang-orang yang dia akan uh, tujui. Jadi yang dia akan pergi ke tempat tersebut dikhawatirkan akan menular ya ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu diminta untuk bersabar ya seandainya ada wabah ya yang merebak di sebuah negeri, karena begitu tuntunan Nabi, jika kalian sudah berada di sebuah negeri dan lalu merebak itu apa namanya wabah penyakit, maka jangan keluar kata Nabi. Jangan keluar kata Nabi karena hanya sekedar takut kepada kematian. Jadi sekali lagi kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada mereka yang keluar dari negeri mereka karena takut terhadap penyakit misalnya atau wabah, maka Allah mengatakan matilah kalian. Ya, akhirnya mereka pun mati, ya bukan karena disebabkan karena penyakit wabah, tetapi Allah berkehendak dia mati pada saat itu. Summa ahyahum, lalu Allah pun menghidupkan mereka untuk kedua kalinya. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah yang besar kepada umat manusia. Walakin aktsaron nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allah samiun alim. Berperanglah kalian di jalan Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang bertingkat-tingkat pembalasannya. Ya wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan Allah juga yang Allah Subhanahu wa taala yang menutup rezeki, yang membatasi rezeki. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang membuka rezeki seluas-luasnya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah sajalah kalian akan dikembalikan nanti pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul Islam azakumullah ya terkait penjelasan dari ayat-ayat Allah dari ayat yang ke-238 sampai ayat 245. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.